warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah agar senantiasa apa yang diberikan Allah kepada kita, apa yang telah menjadi fasilitas dalam kehidupan kita, menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam yang pada bulan ini bertepatan dengan bulan kelahirannya sosok yang mulia, sosok yang begitu dipuja-puja, yang sejarah hidupnya paling lengkap di dunia ini. Tidak ada orang sejarah hidupnya selengkap Rasulullah. Tidak ada orang yang sejarah ucapannya sepanjang hidupnya terekam seperti ucapannya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Gak ada orang hidup yang ucapannya terekam semua, padahal dulu gak ada HP, dulu gak ada kamera, tapi setiap ucapan Rasul itu terjaga dan dijaga oleh Allah. Maka sebenarnya orang-orang yang tidak percaya dengan agama Islam, kalau beliau tahu sejarah baginda Rasul, mereka akan kagum dengan baginda Nabi. Tapi sebaliknya, orang meskipun beragama Islam, tapi dia tidak mengerti sejarah nabinya, dia tidak membaca, tidak memahami, tidak menghayati bagaimana cara Nabi Muhammad hidup, dia tidak akan pernah mengagumi sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya terharu ketika ada seorang komedian, ya, orang komedian, siapa namanya tuh? Dulu dia ini termasuk satanik, aliran setan. Hah? Siapa namanya? Oh iya, orang mana tuh ya? Ya, cerdas dia itu, orangnya cerdas. Mongol ini tadinya alirannya aliran setan. Kemudian bertobatlah dia, ditobat dalam agamanya, bukan tobat ke dalam agama Islam. Dia mengakui dia khatamkan itu Al-Quran 2 kali katanya, tapi versi terjemah Republik Indonesia. Dia khatamkan 2 kali, dia baca katanya sejarah Nabi Muhammad itu sampai 14 kali. Dan dia mengatakan semestinya orang Islam itu lebih kagum kepada Nabi Muhammad, karena kata si Mongol ini, saya tidak pernah menemukan sejarah seseorang selengkap sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mau tidurnya terekam, bangun tidurnya terekam, apa yang diucapkannya terjaga oleh beberapa riwayat hadis, termaktubkan di dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Imam Bukhari, Muslim, Imam An-Nasai, itu perkataan Rasulullah SAW terekam jelas di dalam kitab-kitab hadis. Katanya saya tidak pernah menemukan biografi orang yang hidupnya cuma 62 tahunan atau 63 tahunan itu selengkap sejarah Rasulullah SAW. Tidak ada, kata beliau, itu orang non-muslim. Kita yang Islam terkadang tidak penasaran dengan bagaimana sosok Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan ada zaman, kata Nabi,
Zaman di mana umat Islam tidak bisa meneladani siapapun. Zaman di mana generasi umat Islam tidak tahu harus kemana dia meniru kehidupan. Kenapa? Karena sejarah nabinya tidak lagi dibacakan. Karena sejarah nabinya tidak lagi disampaikan. Karena sejarah nabinya tidak lagi diketahui oleh generasi Islam selanjutnya. Yang dinamakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang dinamakan uswatun hasanah itu apa? Karena di Quran cuman global, betul? Apa namanya uswatun hasanah? Uswatun itu suatu pattern. Pattern itu model. Model itu contoh. Contoh itu adalah tauladan. Hasanah itu yang baik. Kenapa pakainya hasanah, tidak hasanun? Pakai ta. Kenapa? Itu berarti ada makna mubalaghah. Apa mubalaghah tuh? Yang pernah nyantri, belajar mantek, belajar nahu lah. Gak usah mantek dulu. Apa namanya mubalaghah? Masih ingat? Apa makna mubalaghah? Seperti berlebihan. Mubalaghah itu kalau orang Jawa menambahkan biasanya u sama w. Contoh ya, panas. Berarti bener-bener panas. Ayu epol. Nah, jadi apa? Cantik gitu kan. Atau watis wadem. Berarti bener-bener dingin. Nah, Arab juga ada yang semacam mubalaghah itu di Arab ada. Makanya kenapa ngaji di pesantren itu enaknya pakai bahasa Jawa, karena di antara semua bahasa yang paling dekat untuk memaknai kitab itu ya bahasa Jawa. Ya, dulu ada orang Australia, udah pernah saya ceritain kalau nggak salah ya. Dulu ada orang Australia mahasiswa observasi, kemudian mengadakan kunjungan ke pesantren-pesantren di Pulau Jawa ini. Kenapa kok pesantren-pesantren ngajinya sampai hari ini masih pakai bahasa Jawa, padahal bahasa internasional adalah bahasa Inggris? Coba kata beliau, kalau pesantren ini menerjemahkannya dengan bahasa Inggris, mungkin akan lebih hebat lagi pesantren. Tapi kata kiainya, ya kenapa pakai bahasa Jawa? Karena bahasa Jawa ini hampir sepadan dengan bahasa Arab. Kalau makainya bahasa Inggris, sulit mencari padanan katanya kalau pakai bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu kadang satu kondisi bahasanya nggak berubah. Bendanya sudah berubah, namanya masih tetap. Bahkan bahasa Inggris itu sangat miskin kata kiainya gitu ya. Apa buktinya katanya Pak Kiai? Kok bisa mengatakan bahasa Inggris itu miskin? Ya miskin. Apa yang tumbuh di sawah tuh? Yang ditanemin di sawah tuh namanya apa? Padi. Bahasa Inggrisnya rice. Begitu digebot, jebret keluar itu yang gabah. Bahasa Inggrisnya rice juga. Masukin ke rice cooker, dinanak jadi nasi. Kata orang Inggris rice juga. Kata kalau orang Jawa sego. Tadi yang itu gabah, yang di sawah namanya pari. Udah jadi nasi, dimakan bececeran di bawah lantai. Ada 1, 2, 3 biji. Namanya apa? Upo. Ya, kalau orang Sunda remeh, orang Padang rimah. Ngerti ya, lumayan lah ya. Mana orang Padang ada? Ya iyo, bahasa Hambo itu rimah. Itu namanya rima, tapi orang Inggris nyebutnya rice. Maka untuk membandingi bahasa Arab yang ada di dalam kitab-kitab itu lebih cocok dengan bahasa Jawa. Nah, hasanah itu ada taknya. Artinya banget. Ada tekanan bahwa di dalam diri Rasulullah
ada tauladan yang sangat baik. Paham Bapak-bapak? Jadi bukan hanya suri tauladan yang baik, tapi suri tauladan yang sangat baik. Apanya yang baik dari Rasulullah? Nah, baru dipretelin satu-satu. Rasulullah baik secara ucapan. Bapak-bapak, pernahkah Rasulullah dari lisannya keluar kalimat kotor? Pernah tercatat dalam sejarah? Tidak ada. Apakah sebelum jadi nabi umpama Rasul waktu remaja ngomongnya sembarangan? Juga tidak pernah. Justru ketika sahabat Abu Bakar menemani Rasulullah sebelum jadi nabi, menemani Muhammad, ibarat kata disebutnya sebelum jadi nabi, nah itu sahabat Abu Bakar tidak pernah mendengar satu kalimat pun kalimat dusta, tidak pernah mendengar satu kalimat pun kalimat yang merendahkan orang lain. Kalimatnya selalu menjadi hikmah, kalimatnya selalu menjadi ilmu, kalimatnya selalu menjadi penyejuk hati. Itulah lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi. Kemudian diperkenalkanlah oleh Abu Bakar kepada Utsman bin Affan sebelum jadi nabi, masih jadi tukang dagang. Rasul masih jualan. Kata sahabat Abu Bakar, "Hei Utsman, saudaraku." Kata sahabat Abu Bakar, "Saya punya teman namanya Muhammad. Saya senang berteman dengan beliau karena dari lisannya tidak pernah keluar kalimat-kalimat kotor. Dari lisannya tidak pernah keluar kalimat-kalimat yang menjijikan. Dari lisannya tidak pernah merendahkan orang lain." Akhirnya sahabat Utsman penasaran, bagaimana sosok Muhammad itu? Akhirnya dikenalkan dengan sahabat Utsman. Sahabat Utsman pemalu, lebih malu lagi melihat Rasulullah. Kok ada orang sejujur Rasulullah, di mana ketika pasar saat itu orang-orang jualan dengan cara yang curang. Diumpetinlah aibnya, dibikin-bikinlah itu tambelan-tambelan gak kelihatan, segala macam dibikin oleh orang-orang saat itu. Karena saat itu sedang terjadi gelombang materialistis. Di Arab itu saat itu terjadi gelombang materialistis. Kenapa orang Arab menjadi legeng? Apa legeng itu ya? Belaga ya, belaga. Belaga juga bukan bahasa Indonesia ya? Apa bahasa Indonesianya? Belagu loh, sombong. Kenapa orang-orang Arab menjadi sombong? Karena dulu orang Mekah itu sebelum menjadi saudagar-saudagar, pedagang-pedagang, kehidupan mereka adalah nomaden. Nomaden tahu ya? Apa nomaden itu? Tidak menetap, berpindah-pindah, nyari daerah yang ada air, daerah yang ada makanan. Dia selalu berpindah-pindah, itu orang Mekah. Bisa ke Hijaz, bisa kemanapun mereka menemukan makanan. Mereka harus berpindah-pindah. Tempat itu adalah kehidupan orang Mekah sebelum terjadinya menjadi para pedagang. Lalu orang Mekah dengan kehidupan nomadennya itu, dia ingin berubah. Maka dia sedikit-sedikit belajar berdagang. Nah, ketika orang Mekah sudah bisa berdagang, akhirnya mereka sudah menetap di kotanya. Kenapa? Karena udah bisa beli makanan, nggak usah nyari-nyari keluar daerah. Udah bisa menyediakan minum, sudah bisa menyediakan baju. Mereka akhirnya banyak duit. Nah, karena ibaratnya beginilah, OKB lah. OKB itu apa sih? Orang kaya baru. Jadi orang Mekah saat itu, ketika Rasulullah remaja, itu bertepatan dengan kondisi orang Arab yang lagi seneng-senengnya dagang. Yang lagi berubahnya kehidupan sosial mereka. Yang tadinya kehidupan mereka sulit, nyari makannya aja harus berpindah-pindah. Sekarang mereka menjadi pedagang-pedagang yang hebat. Maka mereka lupa diri. Wah, enaknya dagang. Punya duit enak, punya emas enak, punya berlian enak. Mereka akhirnya lupa kepada Allah. Disitulah terjadi namanya degradasi moral. Kemunduran akhlak. Karena apa? Karena orang-orang di Mekah sekarang sudah berdiri dengan namanya masing-masing. Dengan kesukuannya masing-masing. Suku gue nih paling kaya nih.
Suku gue ini paling berpengaruh. Sama dengan perumahan. Perumahan anyar-anyaran mah pengen pada akrab, bener nggak? Udah lama mah sibuk masing-masing, betul? Apalagi semakin berkembang ekonominya, makin nggak mau kenal sama yang dulunya kenal, betul nggak? Alah, ngapain sutang tongkrong di situ? Katanya, udah lain sekarang mas saya udah jadi bos, udah jadi direktur. Mereka masih gitu-gitu aja, nah begitu. Akhirnya berubah kehidupan karena materialistis. Mereka menyanjung harta, menyanjung jabatan, menyanjung kesukuan, akhirnya terkotak-kotaklah bangsa Arab. Tapi di tengah-tengah itu ada mutiara yang bersinar, yang selalu memikirkan akhlak, yang selalu menjaga moral, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu bobrok waktu itu, ya saat itu bobrok sekali. Tiap malam, orang Arab kan dulu nggak pernah namanya seneng-seneng. Ya nyari makan aja susah pak. Ya orang Arab nyari makan susah. Pas begitu jadi pedagang duit banyak, udah hiburan terus. Panggil cewek, walah. Kita tonton perempuan-perempuan cantik nari apa tuh namanya? Ya tari perut tuh bahasa kerennya apa? Belly dance. Glotak. Tahu ya belly dance ya. Ada lagi yang bukan belly dance, bukan cuma tari perut tapi nari sama tiang. Apa? Strapless. Oh. Apa namanya? Oh, strapless. Oh, itu strapless ya? Oh, stensil. Ya itulah pokoknya. Jadi orang Arab, OKB, orang kaya baru yang tadinya hidupnya susah, dapat duit gampang. Tapi moral makin mundur. Mereka berkotak-kotak, mereka bergolong-golong, mereka saling meledek, mereka saling ngagulin masing-masing suku. Terjadilah setiap malam berantem, tiap malam banyak yang muntah karena arak, tiap malam banyak yang KDRT sama istrinya, tiap malam banyak perzinahan. Wah, di Arab parah itu. Parah. Tapi di tengah-tengah kegelapan jahiliyah itu, Allah titipkan satu sosok yang bercahaya, yang kita cintai, yang kita kagumi, yang kita harapkan syafaatnya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ketika orang saling menghina, Rasul nggak pernah. Kan antar suku menghina, wah apaan lu? Bani Khajraj nggak mutu, apaan lu? Bani Quraidah nggak mutu, wah saling menghina. Akhirnya antar suku perang. Karena dari mulut. Ya, emang orang Arab itu ya itu aja udah kedatangan wahyu itu. Segitu aja udah kedatangan wahyu. Ya, apalagi nggak datang wahyu, nggak ada nabi di situ. Parah sampai sekarang. Ya, lihat aja di Arab. Ya keras, wataknya keras. Makanya pas Nabi itu diutus di Arab, pas Quran itu turun di Arab, pas karena wataknya keras. Watak paling keras adalah watak Arab. Watak paling bagus juga adalah watak Arab. Begitu kata Mbah Maimun Zubair. Watak sing paling angel iku yo wong Arab. Watak sing paling lembut ya wong Arab. Orang yang paling hura-hura di dunia ini juga orang Arab. Orang Arab kalau makan pak nggak kira-kira pak. Iya kan? Orang Barat paling apa? Roti, steak, pakai garpu. Belum hedonis banget. Tapi orang Arab kambing di depan. Iya nggak? Mending kalau kambing onta pak. Onta segelondong di depannya, nasinya banyak. Begini orang Arab, betul nggak? Wah makan, itu yang nggak kenal akhlak itu. Ya orang Arab. Jadi masalah hura-hura ada di orang Arab, masalah akhlak yang baik juga ada di dalam orang Arab. Makanya tepat adanya Rasulullah diturunkan di Arab. Dan orang paling rasanya paling peka di dunia ini, rasanya paling peka adalah orang Arab.
Itu kata Syekhuna Maimun Zubair. Wong Arab iku ilate iku peka gitu ya. Makanya kalau ada makanan gak enak aja marah orang Arab gitu. Wah, apa ini makanan gitu. Dan orang Arab tuh Pak paling benci kalau ada orang cuci tangan di atas piring. Indonesia sering banget ya. Dibanting tuh piring, Pak. Awas nanti bapak-bapak kalau umroh jangan sekali-kali begitu, Pak. Di restoran kita makan nih ya, makan. Kemudian kita cuci tangan di atas piring, pakai gelas dikucurin di piring. Orang Arab banting piring itu. Udah berkali-kali saya melihat mama dimarahin. Orang Arab tuh kalau marah sama orang tua juga nggak segan, mau tua ke, mau muda, tetap aja dibentak, Pak. Dibentak. Ya Syekh, melotot matanya, bolak-balik aki-aki, Pak. Yang cuci tangan tuh aki-aki, akinya gigi gemeter gitu kan, gemeteran kan saya. Sallallahu ala nabi kan saya. Udah. Ngamuk-ngamuk dia sambil jalan ngedorong itu tuh, ngedorong apa? Trolinya itu. Troli buat piring kotornya. Kata, ya tenang aja Pak, kata saya gitu. Bukan jamaah saya, jamaah orang gitu kan. Tenang aja Pak, emang orang Arab mah begitu kan segitu. Itu aja udah turun wahyu kata saya. Apalagi nggak turun wahyu, ngeri kata saya. Bisa dibunuh gara-gara cuci tangan di atas piring. Ya, maka Rasulullah ketika dalam kegelapan orang-orang Arab saat itu muncul cahaya yang sangat terang, pribadi yang luar biasa, pribadi yang sangat lembut. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata sahabat Abu Bakar, saya nggak pernah ngedengar itu Rasulullah itu sebelum jadi nabi ya. Saya nggak pernah dengar Muhammad tuh ngomong bohong. Saya nggak pernah Muhammad tuh mencaci maki orang. Saya nggak pernah dengar Muhammad ngerendahin orang lain. Selalu perkataannya menjadi hikmah, lemah lembut luar biasa. Apalagi ketika sudah jadi nabi, Rasulullah terus mengalirkan hikmah di dalam lisannya. Shallu ala Muhammad. Ya karena udah Isya kan. Jadi baru ucapan. Itu saya baca kitab ini ya luar biasa ya. Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Jadi obat untuk mengetahui, untuk mengenal hakikatnya Nabi Muhammad. Bahkan saya kemarin nggak tahu nyekrol ujung-ujung ada si Mongol. Itu yang saya terenyuh juga itu. Kata saya ibarat anak muda ngomong gila ya, bener kata saya. Saya aja nggak kepikiran bahasa itu. Kata Mongol, saya sepanjang membaca biografi tokoh-tokoh dunia nggak pernah ada yang selengkap Rasulullah. Maka saya baca 14 kali kata dia berulang-ulang sejarah Nabi Muhammad. Saya tidak menemukan celah sedikit pun untuk menghina Nabi Muhammad. Itu luar biasa tuh. Nah, kita kagak penasaran pisan gitu ya. Bacalah, beli buku-bukunya, baca kitab-kitabnya. Kalau nggak bisa sambil ngopi-ngopi begini nih, sambil ngopi bawain kitabnya ngopi sambil cerita tentang Rasulullah. Ini mumpung bulan Maulid. Jadi jangan nongkrong-nongkrong yang nggak ada artinya. Setengah jam aja ngomongin tentang Nabi, insya Allah tambah berkah. Amin ya robbal alamin. Setengah jam aja ngobrol tentang Nabi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah. Memang di dalam pribadi Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Apa uswatun? Tauladan. Apa hasanah? Yang sangat baik, yang sangat bernilai. Apa yang bernilai dari Nabi? Tadi baru saya ucapkan satu, yaitu ucapannya. Belum lagi sifat-sifat yang lain, Pak. Di sini ada katanya ausofihi, as-sofiyu, az-zakiyu. Di sini ada ya diterangkan bahwa sifat-sifat Rasulullah itu as-sofiyu, bening, jernih. Makanya orang duduk dengan Nabi, belum ngomong Nabi, powernya Nabi untuk menenangkan orang itu udah terasa, Pak. Ya ceritanya panjang ya. Saya tambah 1 menit, boleh? Oh, ini gedungnya nggak nyewa kan? Jadi dulu ada namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini sebelumnya bukan orang Islam. Lalu dia sering mendengar cerita orang-orang menceritakan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu pada zamannya viral, nyohor. Diceritakan dari satu orang ke orang lain. Mungkin kalau zamannya Nabi Muhammad ada HP, sering FYP itu di TikTok, di Facebook, di YouTube, di mana-mana, ya di Instagram. Nah, karena dulu nggak ada media sosial,
adanya tutur tinular. Adanya dari lisan ke lisan, speak by speak, dari lisan ke lisan, ngomong lagi. Nah, Abi Dzar Al-Ghifari ini sering ngedenger tuh orang cerita tentang Nabi Muhammad. Ada loh di sono ya, di Mekah orang jujur banget, orangnya teduh, orangnya baik, orangnya suka menolong. Abi Dzar penasaran, kayak apa sih sosok Muhammad yang diceritakan oleh orang-orang tuh? Datanglah Abi Dzar Al-Ghifari ke Mekah, kemudian ketemu dengan sahabat Ali. Ya akhal Arab, wahai saudaraku dari Arab, saya dengar dari beberapa cerita di daerah saya di Mekah ini ada orang yang bernama Muhammad dan beliau memiliki sifat yang luar biasa. Bisakah engkau menunjukkan aku di mana sosok Muhammad itu? Kata sahabat Ali, gini, perhatikan saya akan berjalan. Nanti kalau saya berhenti membenahi sepatu saya, beresin sepatu saya, lurus dengan saya, itulah Muhammad. Itulah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat Ali jalan agak menjauh dari Rasul, kemudian pas pancer dengan Nabi, sahabat Ali berhenti di situ jongkok, kemudian benahin sepatu. Abi Dzar Al-Ghifari langsung nangkep, oh itu yang pancer dengan Nabi Muhammad, yang lurus dengan Nabi Muhammad, ini jaraknya ini sekian. Akhirnya duduklah di sampingnya. Apa yang diucapkan Abi Dzar Al-Ghifari? Umpama orang zaman sekarang, selamat siang bang, gitu ya, selamat siang. Kemudian Rasulullah tersenyum, Pak, senyum Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari yang belum muslim ini belum. Kemudian kata Rasulullah, dalam komunitas kami punya tradisi untuk membuka sapaan. Apa itu? Kata Abi Dzar Al-Ghifari, assalamu alaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Kata Abi Dzar Al-Ghifari, sungguh indah kalimat yang keluar, mendoakan agar orang yang ada di hadapannya selamat. Tapi waktu itu Nabi hanya mengajarkan, bukan mengucapkan assalamualaikum, karena belum Islam. Ini tradisi, menceritakan tradisi muslim. Assalamu alaikum. Kemudian Nabi nggak bilang apa-apa, nggak ngomong apa-apa, hanya berdiam diri, duduk tenang, santai. Ini namanya the power of silence. Ketenangan Rasul, keteduhan Rasul, energinya itu biar mengenai orang-orang di sekelilingnya. Pernah nggak bapak-bapak duduk dengan orang nggak ngobrol ngapain, tapi tenang aja teduh? Pernah nggak? Pernah. Itu aja bukan Nabi, betul? Apalagi sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari pamit dan bilang kepada sahabat Ali, wahai saudaraku, sungguh luar biasa energi Muhammad itu. Dia tidak berkata apa-apa, dia tidak ngapa-ngapain, hanya berdiam diri saja. Tapi hati saya sudah merasakan ketenangan yang luar biasa. Kata sahabat Ali, begitulah sosok beliau. Teduh, penuh kasih sayang, penuh perhatian, kalem, tenang, tidak gerabak-gerubuk. Itulah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari ini menjadi orang Muslim dan membawa anak-anak muda yang lain untuk masuk Islam. Beliau salah satu adalah yang mempelopori anak-anak muda non-muslim masuk ke dalam agama Islam. Shallu ala Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mohon dimaafkan karena memang ganjel tadi di sana di lapangan bola ya, Pak Nuh. Oh, dia ada main bola apa ada apa tuh di sana? Di Wanasari ya? Di sana macet lah, disebutnya macet, tapi saya bilang padat. Kalau macet takutnya rezeki saya macet ya. Maka saya bilang padat biar dompet saya padat. Ya itulah Bapak. Ya memang begitu. Karena pesan Nabi fal yakul khairan au liyasmut. Ngomong yang baik-baik aja. Jangan sampai ngomong yang tidak baik. Maka macet aja supaya enak rasanya, padat gitu aja udah. Jangan macet pusing. Ya. Terakhir sebelum ditutup, karena apa? Ini adalah pribadi Rasul nih. Semua yang ada di luar diri kita pada dasarnya itu adalah netral. Tidak menyodorkan kesedihan dan tidak menyodorkan kebahagiaan. Netral, Pak. Ingat-ingat ya. Semua yang ada di luar diri kita itu sifatnya netral. Tidak menyodorkan kesedihan dan tidak menyodorkan kebahagiaan.
Lalu dari mana datangnya kebahagiaan? Dari mana datangnya kesedihan? Itu atas respon pikiran kita sendiri. Betul? Kalau memang umpama macet itu adalah sesuatu yang menjengkelkan, harusnya semua orang jengkel. Betul nggak? Tapi ternyata ada 1, 2 orang, 3 orang, 5 orang yang nggak jengkel, biasa-biasa saja menghadapi macet. Berarti bukan macetnya, betul kan? Bukan padatnya itu, tapi dirinya masing-masing. Sama dengan orang kehilangan sendal di masjid. Kehilangan sendal di masjid itu tidak menawarkan kebahagiaan dan tidak menawarkan kesengsaraan. Karena ada orang yang hilang sendal di masjid, dia biasa-biasa aja ada. Kalau memang hilang sendal itu menyedihkan, harusnya semua orang yang kehilangan sendal rasanya harus sedih semua. Tapi ternyata ada kok yang nggak sedih, betul? Begitu. Jadi semua yang ada di luar diri kita itu netral, nggak ada menawarkan kesedihan, nggak menawarkan kebahagiaan juga, enggak. Kebahagiaan dari mana? Kita meresponnya sebagai apa? Kalau kita merespon sebagai kebahagiaan, ya maka akan muncul kebahagiaan. Kalau kita meresponnya sebagai keterpurukan, maka kita akan merasakan keterpurukan. Rasulullah sudah memiliki perasaan seperti itu semenjak muda, sebelum jadi nabi. Maka Rasulullah tidak pernah overthinking. Tidak pernah apa? Overthinking, berpikir berlebihan. Itu saja yang dapat disampaikan ya Bapak-bapak. Saya harus lanjut ke Gerama Puri. Mohon dimaafkan ya. Dimaafin apa enggak? Tapi kalau dari wajahnya sih insya Allah maafin semua. Karena kalau nggak maafin pasti udah bubar ya. Itu aja patokannya lah ya. Jadi alhamdulillah jamaah Al-Kahfi ini dahsyat, luar biasa, pecinta ilmu, pecinta majelis. Semoga kecintaannya ini menjadi wasilah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.